Bapak-bapak pernah ikut acara ini belum? Oh, ya. Belajar nanti ada yang sudah ya? Ada. Sudah. Mudah-mudahan ya coba bosan kalau bosan. Karena kan ya, intinya kan kita itu saling mengingatkan kembali bahwa gimana sih di wilayah kita ini khususnya Surabaya dan sekitarnya di kita. Ya, memang sudah berkali-kali kalau yang rumah kita ya alhamdulillah mudah-mudahan menjadi apa ya biar mengulang lagi biar ingat. Nah, bagi yang belum ya karena ini ilmu yang baru untuk bapak-bapak sekalian, apalagi bapak-bapak ini kan nelayan cuma gitu. Nah, nelayan saya yakin kalau di laut mungkin jagonya tahu lah, tapi paling tidak kita memberikan suatu pengetahuan terkait perencanaan yang ada di wilayah kita, khususnya wilayah Surabaya. Ya. Terus. Nah, bapak-bapak, bahwa saya sampaikan bahwa di wilayah kita Indonesia secara umum ya, Indonesia ini saya sebelum nanti masuk untuk Surabaya atau Jawa Timur. Indonesia secara umum ini adalah daerah-daerah memang rawan bencana. Ya. Bisa dikatakan kalau bahasa Indonesia kita ngomong kita itu supermarketnya bencana. Jadi Indonesia itu semua ada bencana. Baik itu gempa buminya, tsunami-nya, gelombang tingginya, angin kencang, puting beliung, hujan es, itu ada semua di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu, Pak? Nah, memang di wilayah kita ini secara geografi, dulu kan kalau diruntut sejarahnya dulu sebelum pulau-pulau seperti ini, sebenarnya pulau ini menyatu. Karena ada seperti ini yang gambar merah. Selain kalau yang tengah ini adalah gunung-gunung yang ada di ini Jawa ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera. Nah, ini adalah merupakan yang merah-merah ini suatu lempengan yang bergerak, sehingga lempengan ini yang menyebabkan pergerakan kita kerasa kalau itu ada gempa bumi. Nah, dulunya awal sebelum kita lahir, zaman nggak kenal kita nggak ngerti Pak, itu bumi ini sebenarnya bersatu. Nah, dengan pergerakan ini semua, sehingga dia mematram menjadi satu pulau, termasuk Indonesia. Itu. Nah, ini sejarahnya seperti itu sebenarnya. Sehingga kenapa di wilayah Indonesia cukup rawan bencana ini khususnya kalau di lautan. Ini kalau di lautan memang karena ada lempengan ini lempengan yang cukup sangat berbahaya terkait gempa bumi dan tsunami. Nah, ini nanti akan saya sampaikan seperti apa sih gempa bumi. Bapak, kan ini Surabaya semua gitu. Nah, daerah Surabaya berarti tapi ada potensi ada. Tetapi pernah merasakan gempa bumi belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Apa? Ya, kalau gempa bumi lokal saya nggak tahu. Ya, Pak Guyonan Pak. Jadi di wilayah Indonesia ini ada kalau namanya lempengan, gambarannya lempengan ini ada 3 ya Pak. Ini Indo Australia, yang Eurasia, yang Pasifik. Nah, yang Indonesia yang lebih kuat itu antara Eurasia dan Australia. Ini selalu ada bergerak dalam setahun itu pergerakan pergeserannya lempengan ini yang saya bicarakan masih yang di lautnya Pak, belum nanti yang di pulaunya juga ada. Nah, ini pergerakannya pergeserannya itu sekitar 71 mm setiap tahun. Nah, ini yang berpengaruh di wilayah kita Indonesia, dan juga di Jawa Timur kalau terjadi gempa bumi ataupun tsunami. Ini yang ketiga. Dasar inilah agar kita itu sadar dan waspada kita di daerah wilayah Indonesia kita di Jawa Timur itu ternyata wilayah Jawa itu juga termasuk ya daerah rawan bencana. Ya seperti tadi ada beberapa termasuk Jawa Timur, Surabaya ini efek gempa ada, tsunami mungkin nanti cukup kecil ya karena memang kita di wilayahnya agak utara.
Sedangkan kalau tsunami yang paling besar adalah wilayah selatan atau agak timur ini cukup besar efek tsunami. Tapi kalau gempa tetap ya, nah ini yang perlu diwaspadai kita. Selain juga tadi cuaca ekstrim sekarang ini kan sudah memasuki musim puncak musim penghujan ini bulan Januari Februari. Ini hujannya cukup tinggi, itu intensitasnya cukup tinggi, dan kalau terjadinya angin kencang ataupun pasang udara yang kencang di wilayah Surabaya khususnya itu cukup tinggi. Ini juga belum dilakukan di laut pun seperti itu. Nanti akan saya kasih cirinya, saya tahu bapak sudah apa seperti apa. Terus, nah ini sebagai dasar gampang saja dari gempa bumi itu apa? Tadi yang gambar merah tadi. Jadi peristiwa karena geraknya yang merah-merah gambar tadi, sehingga dia secara tiba-tiba maka akan ada energi yang dari gerak merah yang garis merah tadi mengakibatkan ada satu energi yang dirasakan kita yang di daratan karena itu bergerak. Nah itulah yang dikatakan gempa bumi. Ya, memang kalau belum pernah memang agak sulit membayangkan Pak. Saya dulu waktu di Papua di Riau tahun 95 itu terjadi gempa yang sangat besar Pak. Saya berdiri ini lihat bisa Pak. Jadi gempa mulai gerak langsung lari keluar, ya keluar lapangan di depan ini memang lapangan di ujung lapangan. Itu berdiri nggak bisa Pak, langsung jatuh, berdiri lagi jatuh karena saking besarnya gempa. Nah itu biasanya ini yang kadang-kadang ya memang secara teori kita harus tidak panik, tetapi kenyataannya mesti agak susah. Tetapi ini dengan mengetahui menggali ilmu seperti itu paling tidak untuk mengurangi ini terjadi Pak, bayangannya seperti itu. Itu tergantung kekuatan daripada gempa tersebut. Nah, jadi memang waktu saya seperti itu ya ini pengalaman saya dulu. Jatuh bangun. Saya ingat anak dan istri saya masih di dalam. Nah, pada saat rumah itu seperti kayak di Dorebel itu udah mirisan. Saya masuk lagi, ambil anak saya dulu nggak lagi. Jadi tidak satu. Itu inilah kadang-kadang secara umum kalau panik pasti kita dulu nggak mikir yang lain. Nah inilah nanti dengan pengetahuan seperti itu paling tidak apa yang harus kita selamatkan dulu itu yang penting. Terus nah ini ya, jadi bahwa seperti tadi yang gambar merah-merah itu intinya seperti itu. Ini yang bergerak ya. Jadi ada yang bergeraknya saling menunggu sehingga ini yang mengakibatkan kita kerosok kalau ada ini ada gempa ini karena ini selalu bergerak. Yang satu nggak kuat dia masuk ke dalam, yang satu kuat mendorong seperti itu. Nah, ini juga penyebab gerakan atau adanya suatu getaran. Ya. Itu yang terjadi memang di dunia ini itu seperti itu. Itu memang begitu. Jadi hanya daerah-daerah mana yang memang cukup rawan. Kalau di Indonesia itu memang kalau yang sangat berpengaruh selain gunung apinya itu khusus gempa tsunami itu wilayah Sumatera, Jawa, Bali. Untuk Kalimantan cukup aman. Sulawesi bagian ada aman nanti, tapi yang paling aman Kalimantan dari ancaman gempa bumi yang besar. Ini secara gampangan seperti itu, jadi pergerakannya seperti itu, ada yang saling mendorong, ada yang saling menggeser, sehingga gerakan itu selalu ada. Itu yang mengakibatkan adanya gempa bumi. Karena memang proses dalam bumi ini ada namanya panas bumi, itulah yang membuat proses bumi ini, tanah ini bisa bergerak mencari posisinya masing-masing. Terus saja. Nah, ini aslinya ini kan panas, ini yang mencari pergerakan, ini yang nanti sumbernya menjadi gunung api dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi inilah proses terjadinya
gempa bumi ataupun nanti kalaupun apa namanya ini seringnya seperti itu, dampaknya seperti itu Pak, sehingga mempengaruhi yang ada di daratan ataupun yang di lautan tetapi yang di permukaan, karena proses di dalam bumi sendiri seperti itu ya, karena berlapis-lapis tanah ini sebenarnya ada yang kuat, batu dan sebagainya dan sebagainya. Itu kekuatan itulah yang sehingga nanti ada juga yang mungkin waktu di Palu itu ada kok tahu-tahu ambles, itu berarti jenis tanahnya seperti apa. Tapi kalau di Surabaya misalnya tanahnya cukup kuat atau berkarat, maka tidak akan mungkin ambles. Kalau dia tanahnya berpasir berlumpur yang bawah, maka peluang untuk ambles cukup tinggi. Ini yang perlu kita tahu kalau bapak-bapak di wilayah kita, misalnya rawan gempa, kita harus tahu di lingkungan kita, tanah kita itu jenisnya seperti apa. Oh ini karang, oh karang berarti kalau gempa pecah. Oh ini bawahnya lumpur, nah ini sangat berbahaya, dia bisa ngambles ke rumah yang ada di atas. Kalau memang di bawah kita memang dulunya lumpur, itu ya kalau bapak-bapak. Sehingga dalam membangun rumah itu juga harus kita bisa memperhitungkan. Oh daerah kita ini tanahnya keras, berarti untuk ambles kecil. Oh daerah kita ini dulunya rawa-rawa banyak lumpur, ini sangat berbahaya. Ini kalau terjadi gempa misalnya, itu peluang untuk ambles atau dasarnya ilmiah atau bahasa kerennya likuifaksi itu bisa terjadi. Nah, seperti itu. Terus mas, nah, ini awalnya seperti ini. Nah, yang saya cerita, awalnya dulu bumi besar. Nah, setelah bergerak bisa membentuk pulau-pulau. Nah, ini pada awalnya ya, teorinya seperti itu. Nah terus, itu. Nah sekarang kita beralih ke wilayah. Ya, tadi di wilayah kita di selatan tadi yang merah itu yang namanya lempengan, itu yang menyebabkan nanti bakal adanya gempa. Sesungguhnya itu tiap hari Pak di Jawa Timur itu ada gempa. Hanya mungkin di Surabaya tidak terasa. Yang banyak terasa daerah-daerah selatan seperti Malang, Pacitan, Banyuwangi, nah itu cukup agak terasa walaupun hampir tiap hari. Kalau akan lebih bagus memang ya, kalau gempa itu tiap hari terjadi tapi kecil-kecil dibanding kalau tidak pernah terjadi nanti yang bahaya tiba-tiba tapi besar, itu yang sangat berbahaya. Nah ini yang perlu kita tahu seperti itu, bahwa di wilayah kita ini ternyata seperti itu. Apalagi kalau melautnya, Bapak mungkin katakan di wilayah ini harus cukup waspada. Nah, selain dari tadi, ternyata di wilayah kita di Jawa Timur sendiri juga ada patahan lokal. Ya, ada seperti ini ada lempengan di dalam wilayah kita sendiri juga ada. Nah, inilah yang berpotensi bisa mengakibatkan gempa bumi di wilayah kita terasa. Ini yang harus kita sadari Bapak. Berarti wilayah kita sudah berarti rawan gempa juga. Kalau kita belum pernah merasakan gempa bumi yang besar, nah ini yang harus diwaspadai. Entah kapan itu, tapi ya boleh nggak Pak ya. Kita kan berdoa jangan gitu. Karena ini kan selalu bergerak. Dia bergerak kecil di bawah, tapi atas nggak terasa. Kalau geraknya besar, atas jadi terasa. Ini sebenarnya selalu bergerak. Ini pergerakannya tidak mungkin belum terasa, tapi akan lebih baik kalau dia memang bergerak terus. Kalau tidak sama sekali, tetapi dia ada patahan seperti itu nggak pernah bergerak, itu yang bahaya. Tahu-tahu masih biar, sudah. Nah ini yang harus kita terima nasib, karena gempa bumi itu belum ada negara besar manapun bisa memprediksi kapan terjadi gempa. Hanya kita tahu, daerah kita rawan bencana, rawan gempa. Itu yang perlu kita tahu, sehingga harus siap-siap. Terus mana? Ini alatnya saja, ya. Potensinya seperti apa. Terus, nah ini sejarahnya. Dulu pernah terjadi di wilayah Jawa Timur dari tahun 1836, 2013 sebenarnya sampai 2018 ini banyak, cuma kecil-kecil Pak ya. Jadi kekuatannya yang paling besar itu di tahun 94 di Banyuwangi. 7,8 ini kayak terjadi tsunami juga kalau tidak salah.
korbannya sekitar 250 orang meninggal di daerah Bandung dulu. Terus tahun 7 juga di daerah Dampit cukup banyak juga, Malang juga cukup banyak ya. Yang Banyuwangi memang ada gempa bumi besar dan tsunami ya. Tapi tsunami-nya bukan tsunami yang besar ya. Nah seperti itu. Nah seperti saya katakan tadi bahwa waktu saya di Papua dulu itu gempanya suku 8 itu besar. Untung kami tinggalnya di atas bukit. Nah setelah saya cek paginya besoknya di seluruh pantai, di pinggir pantai itu juga habis Pak. Rumah-rumah di pinggir pantai karena ternyata tsunami-nya dia setinggi kalau kelapa berapa sih rata-rata 10-12 meter ya. Nah ternyata di atas kelapa itu ya, banyak yang kelapanya udah berarti yang di pinggir pantai habis karena diambil oleh gelombang tadi, gelombang tsunami. Terus Mas, ini sejarah. Ini sejarah gempa yang terjadi di wilayah kita tadi ya. Tadi tulisannya kalau ini pusatnya gempa yang dikasih merah hitam ini pusat. Ini yang berbahaya itu kalau yang mengakibatkan tsunami itu jika gempanya itu terjadi di lautan. Tapi kalau di daratan hanya gempa saja tapi tidak tsunami. Yang perlu nanti makanya perlunya bapak-bapak juga tahu informasi, mengupdate sekarang gampang Pak, update untuk biar dengar oh hari ini ada gempa enggak itu bisa. Sekarang gampang informasinya, oh gempanya di mana gampang sekarang. Terus nah, ini akibatnya dari gempa bumi kalau di daratan. Jadi berarti jenis-jenis tanah yang keras biasanya yang merekah. Ya. Ini jenis-jenis tanah yang keras. Terus, nah itu ini yang di perut kita yang ambles biasanya tanah bawahnya mungkin tidak keras tapi yang ya. Jadi katakan likuifaksi, itu karena jenis lumpur pasir ini berarti tanah bawahnya itu jenisnya sejenis pasir dan lumpur itu kayak ya kalau terjadi gempa bumi bisa amblesin rumah-rumah seperti itu. Tapi kalau dia bawahnya itu daerah keras atau tanah keras ataupun karang, paling dia hanya pecah. Itu tidak masih cukup kuat dibanding yang bawahnya tanah lumpur ataupun pasir. Terus saja. Ini akibat dari gempa ini. Nah, likuifaksi ini terus ada apa ini kan nggak jalan. Bentuknya jadi diklik bisa nggak mas? Oh bisa ya. Ini prosesnya terjadi apa namanya, nah ini kan daerah pantai nih ini bapak daerah ini nah apa namanya lumpur pasir nah, seperti itu. Ini gambaran gampangnya Pak. Kalau digampangkan di apa tidak sesungguhnya tapi kita bayangkan ini likuifaksi itu kayak itu toh. Kan sekarang ini banyak kan orang sekarang bangun nguruk apa namanya tambak, nguruk kanung ya kan. Nah ini yang model-model ini yang cukup berbahaya, bisa terjadinya lebih. Tadi kan hanya air terus nguruk pasir kan berarti kan masih basah gitu seperti ini. Nah ini kalau terjadi satu gerakan kayak diayai otomatis yang bawah kan semakin apa ini boleh ngambesin yang di atas nanti seperti itu. Kayaknya kalau kita mau bikin rumah, mau beli rumah, kita harus tahu di wilayah itu seperti apa dulu, sejarahnya paling tidak. Ya kalaupun tahu itu daerah yang seperti ini, ya jangan bikin yang bangunan berat-berat, misalnya gitu. Nah itu kita lihat, jadi seolah ini rumah. Nah kita digoyang-goyang kayak seperti itu.
Otomatis kan sampai sekarang tanahnya kan basah tadinya gitu. Kayak tambah di apa namanya diuruk terus kayak rumah, nah, itulah gampangnya gitu loh. Itu terjadi gempa bahaya seperti itu. Nah ini Pak, ya. Makanya kita harus tahu di wilayah kita. Sudah di daerah kita itu daerah rawan gempa, kita juga harus tahu oh daerah itu jadi rawa ya. Wah ini yo memang gempa besar bahaya, iya. Nah, itu yang antisipasi. Berarti harus bikin rumahnya yang berdampak. Nah ini gambaran juga. Ya. Nah kayak kalau terjadi gempa tsunami seperti itu, ya, akhirnya juga akan merendam. Nah ini gambarannya dulu. Tsunami ini gempa besar, tsunami ini juga mengakibatkan banjir-banjir bandang di mana-mana. Karena gelombangnya dari daratan itu bisa besar sekali. Terus mas, nah, ini gambarnya pertama jadi bapak kalian lihat. Nah ini gambar daripada longsoran tanah dan ini karena sekarang ini cari tanah untuk tempat tinggal semakin susah, ya paling terus akhirnya minggir. Nah seperti ini. Kalau kita tidak ditata dengan baik, ya nanti akibatnya ya kita harus menyadarkan sendiri bagaimana caranya karena di wilayah kita itu cukup rawan bencana khususnya gempa bumi. Nah itu perlu kita antisipasi itu. Kalau bikin rumah harus kita hati-hati. Terus saja. Nah, ini tsunami yang di Jepang dulu beberapa waktu lalu. Kalau kenapa? Karena nanti saya ceritakan juga. Terus saja. Jadi, nah ini tsunami. Tsunami itu makan. Kenapa dipikirkan? Kenapa diambil nama tsunami ini sebenarnya dipakai dari bahasa Jepang. Ya. Pernah di Jepang itu pernah awal terjadi ya pertama kali ya. Terus disusul waktu di Aceh. Ya. Kenapa dikatakan tsunami? Tsunami itu adalah gelombang laut yang menuju daratan. Itu diambil bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang, su itu gelombang, nami itu daratan atau apa namanya pantai ya. Sehingga diambil ke sana karena dulu terjadi tahun kalau saya tahun 1887 kalau tidak salah itu terjadi gempa besar dan terjadi tsunami besar di Jepang sehingga menewaskan manusia sekitar 270.000 orang. Nah, maka itu diambil kata itu sebagai kata-kata kalau terjadi gelombang besar ke darat itu dipakai nama itu tsunami ya. Itu akibat tsunami itu dikit lagi Pak. Nah, ya. Satu ya, ini perlu diketahui Bapak. Tadi gempa bumi sudah kita tahu ya. Gempa bumi itu bisa diakibatkan karena lempengan tadi yang gambar merah tadi. Satu. Yang kedua bisa juga karena kalau ada gunung meletus. Ya, itu juga bisa. Tetapi kekuatannya masih kalah besar kalau ada lempengan tadi. Kemudian kalau di wilayah kita ada orang ngebor atau bikin apa pertambangan, itu juga bisa karena ada getarannya, itu juga bisa mengakibatkan gempa. Tapi tidak sebesar yang ini. Jadi kalau wilayah kita berbukit loh, ngebomi bukitnya, itu juga bisa saja terjadi gempa atau getarannya. Itu seperti itu. Kemudian satu cirinya ya, ini bapak-bapak kan memang nelayan dan banyak mungkin tinggalnya di pinggir, istilahnya tidak terlalu kota tapi di pinggiran ya, di daerah pinggiran. Jangan sampai ini yang terjadi. Kenapa? Dulu di Aceh itu kenapa juga terjadi banyak korban? Nah ketidaktahuan, karena ini ilmu ini nanti bapak-bapak sini lalu tidak bisa mengantisipasi. Karena waktu ada gempa bumi, karena di Aceh memang sering gempa bumi besar. Ya, masyarakat di pantai yang memang biasa melaut, banyak yang di pantai biasa melaut sudah sering. Tetapi yang tsunami ini belum pernah. Nah, tiba-tiba airnya itu surut, air pantai itu langsung cepat banget Pak. Nah orang kaget pada nonton di situ. Di pantai banyak, bahkan ikan karena banyak ikan karena banyak ikan yang berlebaran, gula ini pokoknya itu oke datang rumah.
tahu-tahu dalam beberapa menit gelombangnya kembali datang. Karena tadi surutnya sangat cepat. Nah, datang kembalinya ini kecepatan gelombang airnya itu bisa mencapai 300-400 km per jam. Tadi jenengan naik motor numpak motor 100 ini kayaknya udah wah rasanya ya Pak ya. Nah, orangnya gelombang seperti apa Pak? Kita coba bayangin lah. Naik mobil aja 200 aja wis ketoknya wis jadi pokoknya gitu Pak. Nah, itu yang sehingga kenapa kemarin dulu itu di Aceh banyak korban karena ketidaktahuan. Nah inilah. Jadi satu ya, tsunami ya. Nanti kalau ada bapak-bapak di sini ada gempa, ya ada tsunami, jangan mudah percaya dulu. Benar ini ada gempa. Kalau bapak dekat pantai, pantainya surut nggak? Kalau nggak surut, oh berarti enggak. Itu ciri pertama ya. Kalau sudah gempa, ada orang ngomong gitu. Tapi kok pantainya tenang aja gitu, nggak ada gelombang-gelombang nggak ada. Oh berarti gempa. Nah gitu ya. Kemudian kalau memang di wilayah kita khususnya wilayah perairan Surabaya itu ada gunung atau ada macam dataran tinggi, nah itu juga bisa mengakibatkan tsunami. Ya. Kalau di gunung itu di wilayah Surabaya ada misalnya di laut apa ya, dia longsor, nah itu juga bisa mengakibatkan tsunami. Seperti yang terjadi beberapa waktu di Krakatau, itu seperti itu Pak. Sehingga longsornya itulah yang bisa mengakibatkan gelombang menuju daratan. Nah itu yang tahu. Jangan sampai dulu memang inilah kadang-kadang orang jahat itu suka misalnya seperti itu Pak. Waktu saya di Lampung juga pernah. Jika kami terus akhirnya diundang para nelayan. Ada jadi orang di pantai nggak ada gempa, ada gempa tidak terasa. Orang teriaknya di musola tsunami. Lah orang kan tidak tahu Pak, mesti takut karena saat itu lagi musim gempa, lagi musim tsunami. Orang lari semua dari rumah malam-malam itu Pak. Nah pagi-pagi pulang barang di rumah habis. Nah ini yang perlu diantisipasi. Maka kalau misalnya di wilayah kita ada yang seperti itu, cek dulu Pak. Benar enggak itu orang teriak pakai speaker itu? Cek dulu gelombangnya tinggi enggak atau dia surut enggak. Kalau dia surutnya cepat, segera mungkin cari tempat jauh mungkin dari pantai. Tadi ya, kalau ada daerah tinggi ya, pokoknya sejauh mungkin dari pantai, paling tidak untuk mengurangi gelombang laut yang datang. Nah, itu seperti itu. Jadi yang berpotensi tsunami itu memang misalnya gempanya harus di laut seperti ini ya. Kemudian kekuatan gempa juga harus besar, harus paling tidak di atas 7, skala Richter itu, dan dia biasanya terjadinya sangat dangkalnya dari permukaan laut itu cukup dangkal, kurang dari 70 km jauhnya juga tidak jauh. Nah ini itu besar sekali untuk mengakibatkan tsunami. Kalau di atas 100 km jaraknya dari pantai juga bisa tsunami, tetapi mungkin tidak sebesar kalau sekitar 70 km dari pantai atau dangkalnya itu antara 10-30 km dari atas permukaan. Itu sangat berbahaya kalau kita memang hidupnya di daerah-daerah pantai. Yang pertama harus kita tahu wilayah kita rawan gempa enggak ya. Untuk wilayah utara insya Allah lebih aman dibanding selatan ya, untuk tsunami. Dan kalau Surabaya insya Allah lebih aman dibanding kalau selatan, tetapi gempanya tetap ada. Nah ini yang perlu diantisipasi. Nah ini sebagai gambaran kita untuk antisipasi bahwa kita siap. Oh ya memang kita rawat cepat, memang kita harus menyiapkan diri. Terus jangan pasrah ya pasrah boleh-boleh saja Pak, tapi kita paling tidak sudah antisipasi ya. Nah, ini tsunami yang terjadi. Jadi kalau kita sudah tahu wilayah kita memang rawan bencana, baik cuaca ekstrimnya atau kegempaannya atau tsunami-nya, nah ini paling tidak kita sudah menyiapkan bangunan rumah kita sendiri, lingkungan kita sendiri seperti itu ya. Itu paling, kalau sudah siapkan itu meminimalkan terjadinya korban, itu penting. Ini nanti monggo bapak-bapak yang sudah tahu sampaikan ke keluarga. Oh wilayah kita, daerah kita gini loh dulu, itu ada gempa, tapi untuk tsunami insya Allah kalau Surabaya kecil, tapi kita waspada. Cuaca ekstrim cukup besar di Surabaya, nah ini juga harus diwaspadai. Terus saja Pak. Nah ini seperti
ini, diklik aja bisa ya. Oh, masih. Nah ini kan ada gempa di laut, sehingga ini gelombang terus saja sudah nanti ada animasi yang gede. Nah ini wilayah yang berpotensi tsunami di wilayah kita, jadi untuk Jawa Timur nggak ada merah-merah, berarti insya Allah aman dari tsunami, tapi bebannya masih luas. Yang gede. Ini yang merah-merah ini daerah rawan, pesisir rawan-rawan tsunami. Ya. Terus, pokok ini masih ada yang lain. Nanti ada yang filmnya kan? Di dalam folder, Pak. Di dalam folder. Ada yang film animasinya. Di folder. Filmnya, bawa ke filmnya. Coba bikin terus. Ya tak gampang nanti gampang lah. Ini tsunami tadi. Nah ini tsunami tadi seperti ini. Ini ada entah gunung api atau bergempa sehingga gelombangnya cukup tinggi. Dan ini yang kecepatannya saya bilang bisa mencapai 300-400 km per jam yang bisa mencegat. Nah yang paling berbahaya kalau gelombang sudah jalan narik kembali. Nah itu biasanya yang ada darat bawah semua ke laut seperti itu. Ya. Nah itu jadi gini bapak-bapak sekalian, kita waspada kalau di rumah, misalnya kita di dalam rumah ada gempa bumi dan bangunan kita tembok. Ya, maka segera lari ke luar, jangan lari di dekat bangunan lagi, jangan lari di dekat bangunan besar, ataupun kalau ada baliho atau pohon-pohon besar, larilah yang tempat lapang. Segera mungkin, kalau ada anak kecil langsung bawa, jangan nunggu nanti, karena biasanya terus ada gempa susulannya lagi. Ya, ini yang saya ingatkan kalau karena di wilayah kita daerah rawan gempa. Jadi kalau di depan kita di dalam gedung seperti ini, ya kita harus tahu bangunan seperti ini Pak. Mana yang berpotensi roboh biasanya di tengah, ya kan? Yang kuat mana? Maka dicari yang kuat. Nah ini apa namanya? Ini yang paling kuat. Maka kita di daerah itu akan lebih aman dibanding kalau kita di tengah atau yang model tembok-tembok seperti ini. Akan lebih gampang jebol dibanding kalau yang betonan. Karena itu menyelamatkan lebih banyak daripada kita seperti biasa. Kalaupun ada mejanya yang model begini ya sama saja bakal jatuh itu. Tapi kalau meja itu besi, nah itu melindungi. Nah, karena gempa itu terjadi hanya beberapa detik. Nah, setelah beberapa detik segera keluar. Itu kalau terjadi gempa kalau kita di dalam gedung, ya. Kita langsung mepet aja di pinggir tembok yang tadi yang kira-kira itu hanya kuat. Karena itu paling sedikit menelan korban dibanding kalau kita dalam pelari, karena saking panik biasanya berpanik Pak, memang agak susah. Kita ngomong kalau gempa jangan panik itu memang susah. Berarti kita kalau udah tahu begini, saya segera tempat yang kira-kira dapat. Kalau kita bisa keluar ya syukur-syukur segera keluar. Kalau belum bisa tunggu, karena gempa itu hanya beberapa detik, tidak lama. Ini beberapa detik langsung keluar, takut nanti gempa susulan terjadi. Dan itu biasanya seperti itu. Nah itu yang perlu diketahui. Nah ini paling tidak kalau kita punya bangunan dan daerah kita rawan gempa, harus kita tahu struktur rumah kita. Kokoh enggak, kuat enggak? Nah, kita betulkan. Kalau memang kayunya sudah pada rapuh di musim-musim ini musim angin kencang seperti ini, ya juga perlu dibenahi, paling tidak seperti itu. Ya, terus saja Mas. Nah, kita juga harus tahu, rumah kita harus tahu, nek gempa di rumah, saya larinya kemana, kita harus hafal dalani. Maksud, main di hafal dalani, ya kan?
ke belakang ternyata kita bingung belakang ternyata daerah apa namanya bukan lapang, ada bangunan tinggal dengan belakang. Nah, itu harus apa? Lingkungan kita paling tidak memang. Nah, ini kalau kita dalam hari besar misalnya, ya kita tahu kita lawan gempa, paling tidak jangan paling tidak ya diikatlah ujungnya biar ambruk. Biar ambruk, kalau kita di dalam takutnya membudi ya sama aja kan Pak. Atau jangan menaruh benda-benda berat di atas, itu sangat berbahaya. Taruh aja di bawah dalam lemari. Terus aja. Nah, kita cek lampu biasanya itu terus. Ini yang perlu disiapkan terus. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, harus berlindung ya. Paling harus beli kepala ini paling pokok. Kayak saya bilang, ini kalau di dalam penyelamatan, di dalam tembok ini namanya segitiga kehidupan. Karena dia akan mengamankan lebih aman dibanding kalau di tengah-tengah. Karena kan lebih banyak kalau di tengah-tengah ibarat dari atap dan sebagainya cukup besar, lemari dan sebagainya. Kalau lemari jatuh kan kalau kena tembok kan sini masih aman Pak. Ya, jadi masih terlindungi itu. Terus aja. Nah itu ya. Nah yang jelas, mari kita waspada, kita harus tahu di daerah kita yang rawan bencana. Nah bapak-bapak, apalagi nelayan saat ini juga gelombang juga sering cukup tinggi, ya Pak ya, benar ya. Carilah info Pak. Kami BMKG selalu mungkin sudah ada grupnya kalau nggak salah deh. Beberapa nelayan yang masuk di grup BMKG ini juga ada. Jadi setiap hari kalau melaut sudah ada info gelombang tinggi sudah ada. Di wilayah Jawa Timur khususnya yang Surabaya termasuk itu ada. Jadi itu perlu diperhatikan. Satu yang kedua saya yakin bapak-bapak paham kalau tengah laut cuaca ekstrim itu seperti apa. Nah ini paling gampang Pak. Ya di baik di laut atau di daerah lingkungan Bapak. Karena ini yang bisa mengakibatkan cuaca ekstrim itu awan, namanya kalau bahasanya kita awan cumulonimbus atau awan yang gelap, pekat, hitam, itu awan yang sangat berbahaya. Kalau Bapak di laut jangan dibawa awan itu, menjauhlah. Kalau di laut ya, Bapak menjauh jauh mungkin, jangan mengikuti arah awan itu kemana. Awan bisa bergerak ya. Nah itu menjauhlah dari awan itu. Karena dari awan itu bisa mengakibatkan, kalau di laut mengakibatkan satu hujan yang sangat lebat, angin yang sangat kencang, juga puting beliung atau badai kalau di laut dan gelombang. Walaupun tidak lama. Biasanya awan dari awan tadi paling lama 1 jam. Setelah itu biasanya cepat. Setengah jam, 1 jam biasanya terus hilang. Kalau dia hujannya atau anginnya kencang, itu paling setengah jam hilang. Nah, itu kembali lagi. Pokoknya kalau ada awan itu, Bapak masih tengah laut, menghindarlah sebentar. Paling setengah jam Bapak nggak lama. Itu menghindar, tidak. Oh posisinya dia awannya larinya saya harus di sini dulu. Jangan mengikuti itu, itu sangat berbahaya. Jangan kok di daratan Pak. Di udara pun pesawat nggak berani masuk awan seperti itu Pak. Bapak pernah naik pesawat belum? Belum. Pak. Nah, saya tahu kan pengen juga di luar. Jadi apa Pak? Ini siapa tahu mudah-mudahan ada rezeki bisa naik pesawat. Nah itu sama Pak. Kalau kita naik pesawat itu ada letak karena masuk di awal jadi pesawat. Tapi itu pun juga kalau di lingkungan rumah kita juga harus waspada. Karena ini sudah mengakibatkan petir yang cukup tinggi, awan cumulonimbus ya, awan yang gelap, pekat, hitam, itu awan yang sangat berbahaya. Monggo bapak-bapak lebih tahu kalau bilang menghindari, pokoknya hindarilah, itu aja sebentar kok Pak, lama. Ya, itulah ya. Jadi paling tidak kita sudah mewaspadai itu, insya Allah ya, mengurangi resiko terjadinya korban yang kadang-kadang menekat, wis gelombang tinggi, sudah cuacanya buruk, wis biasa. Nah ini yang kadang-kadang ini biasa, jangan Pak. Kita sabar, nggak lama kok biasanya kan gitu. Kalau ngomong, kita ini gelombang lagi ini cuacanya lagi tunggulah sebentar. Sudah sebentar, nggak usah harus memaksakan diri ya. Kalau mau setor nyawa ya, mungkin monggo kan gitu kan. Nggak, tapi nggak seperti itu. Saya yakin bapak-bapak semua, kami hanya mengingatkan kembali, ya. Apalagi bapak nelayan,
sama-sama waspada. Satu, di wilayah kita Surabaya khususnya daerah berpotensi gempa, daerah berpotensi cuaca ekstrim yang bisa tiba-tiba angin timbul, angin kencang, petir, hujan yang lebat. Nah, kita harus tahu lingkungan kita. Ya, kalau saat ini musim segini di lingkungan kita pohon-pohon wit-wit sing wis tua-tua Pak, yang dulu juntas ya, dirobohkan lah, dipotong, dikurangi paling tidak. Nah, itu untuk mengurangi kalau ada angin kencang tiba-tiba ada petir. Kalau petir nyambar pohon patah kan rumah kita kenakan karena pohonnya yang rapuh-rapuh tadi. Kemudian kita tahu lingkungan kita apa namanya bangunan itu seperti apa. Ini yang perlu kita tahu bahwa di wilayah kita adalah daerah rawan bencana. Ya, jadi saya ingat kembali begitu banyak pengetahuan paling tidak sebenarnya juga sangat bermanfaat. Kita waspada bahwa kita siap bahwa di daerah kita adalah daerah rawan bencana baik itu kan gempa bumi. Di Jawa kalau tsunami tidak, tidak. Dan memang jauh Surabaya. Apa namanya tadi gempa bumi, cuaca ekstrim ini sangat penting apalagi bapak-bapak melaut. Melaut adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok bapak. Maka keselamatan sangat penting diperhatikan. Dengan paling tidak memperhatikan seperti itu, paling tidak kita sudah siap kita mengurangi risiko. Ya. Nah, biasanya kalau di musim gelombang tinggi kok iwaknya juga oke Pak, enggak kan? Ya Pak ya. Nah itu kan paling itu. Oh ini gelombang tinggi ini. Nah itu kita juga harus tahu. Monggo informasi itu juga di BMKG ada. Ya. Kalau mau nanya, mungkin itu dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mungkin ada pertanyaan ketika pertanyaan mungkin ada yang mau tanya Pak? yang kurang jelas mungkin dari mungkin ada sebagian yang sudah saya. Tapi kalau sudah memang tidak ada, ini jangan dibantu karena kita ada pembagian kartu asuransi untuk sebanyak kartu asuransi nelayan sebanyak 71. Kita lanjut pembagian Pak. Pak Irul,